Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya energi dari matahari bisa nyampe ke seekor elang yang lagi terbang tinggi di atas sana? Jawabannya ada di sebuah konsep yang kelihatannya simpel tapi penting banget, rantai makanan. Ini tuh cerita tentang gimana energi mengalir, kayak sebuah tarian kehidupan yang menghubungkan semua makhluk hidup. Yuk kita ikuti alurnya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bahas soal aliran energi di alam. Terus, kita kenalan sama para pemain utamanya. Setelah itu, kita lihat contoh-contohnya di berbagai ekosistem, bedain dua jenis rantai makanan, dan terakhir, kita lihat gimana semua rantai ini ternyata saling berhubungan. Siap? Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Coba lupain dulu soal hewan dan tumbuhan. Pada intinya, rantai makanan itu cuma ngomongin satu hal yang ngegerakin semuanya, yaitu energi. Jadi, apa sih sebenarnya rantai makanan itu? Ini bukan sekadar tentang makan dan dimakan ya. Anggap aja ini kayak jalan tol satu arah buat energi, yang pindah dari tumbuhan ke hewan pemakan tumbuhan, terus ke hewan pemakan daging. Inilah cetak biru dasar yang mengatur kehidupan di semua tempat. Tapi, kalau definisi tadi kedengarannya agak ribet, lupain aja. Cukup ingat tiga kata ini, siapa makan siapa. Nah, itu dia intinya, sesimpel itu. Kalimat inilah kunci buat ngerti hubungan antar makhluk hidup. Nah, di dalam drama Siapa Makan Siapa ini, tentu ada aktor-aktornya dong. Setiap ekosistem itu punya pemeran dengan peran yang spesifik banget. Yuk kita kenalan sama mereka satu persatu. Paling bawah kita punya produsen. Ini tuh kayak pabrik energinya alam. Contohnya tumbuhan. Energi mereka lalu dimakan sama konsumen primer, alias para herbivora. Nah, mereka ini lalu jadi santapan buat konsumen sekunder. Terus di puncak piramida ada konsumen puncak, para predator teratas. Tapi ceritanya belum selesai. Ada juga para pahlawan tanpa tanda jasa, para pengurai. Mereka lah yang mastiin nggak ada yang sia-sia dengan mengembalikan nutrisi ke tanah biar siklusnya bisa mulai dari awal lagi. Aturan main ini berlaku di mana aja loh selama ada kehidupan, mau di sawah, di laut dalam, atau di hutan rimbun. Yuk kita lihat gimana rantai makanan ini bekerja di dunia nyata. Contoh pertama kita ambil dari tempat yang mungkin akrab banget buat kita semua. Sebuah ekosistem buatan manusia yang penuh kehidupan. Sawah. Di sini alurnya jelas banget kan? Energi dari tanaman padi pindah ke tikus. Energi dari tikus kemudian pindah ke ular. Dan terakhir, energi itu sampai ke elang, sang penguasa langit. Lurus, simple. Contoh rantai makanan yang sempurna. Oke, dari sawah sekarang kita coba nyebur ke dunia yang beda banget. Ekosistem terbesar di planet kita, yaitu lautan. Di laut, produsennya itu makhluk super kecil, fitoplankton. Mereka jadi makanan buat zooplankton. Terus rantainya jalan lagi, ikan kecil makan zooplankton, ikan tuna yang lebih besar makan ikan-ikan kecil, dan di puncaknya ada hiu. Kelihatan kan betapa panjang dan berlapisnya aliran energi di lautan? Buat contoh terakhir, kita balik lagi ke darat dan masuk ke dalam ekosistem hutan yang lebat dan luar biasa kaya. Rantai makanan di hutan bisa jadi efisien banget. Energi dari rumput langsung ditransfer ke rusa. Dan dari rusa, energinya pindah ke predator puncak, harimau. Cuma 3 langkah, tapi transfer energinya dahsyat banget. Sejauh ini, semua contoh kita kan dimulainya dari tanaman hijau yang hidup. Tapi tahu nggak, ternyata itu baru setengah dari cerita loh. Sebenarnya ada 2 jenis utama rantai makanan, dan bedanya itu ada di titik awalnya. Jadi, di satu sisi ada rantai perumput. Ini yang klasik, yang kita sering lihat, mulainya dari tanaman hijau. Tapi di sisi lain, ada yang namanya rantai detritus, yang justru dimulai dari sisa-sisa makhluk hidup yang udah mati, kayak daun gugur atau bangkai. Mungkin kedengarannya nggak sekeren yang pertama, tapi peran rantai ini buat daur ulang nutrisi itu super vital. Oke, kita hampir sampai di akhir. Dan ini bagian yang paling penting nih. Rantai makanan itu model yang keren buat belajar, tapi kenyataannya, alam itu jauh lebih rumit dan, berantakan dari itu. Seperti yang udah kita lihat dari tadi, rantai makanan itu kan kayak sebuah garis lurus. Energi ngalir dari A ke B, lalu ke C. Simple. Ini cara yang bagus banget buat memahami konsep dasarnya. Tapi, coba kita jujur deh. Di alam liar, apa elang cuma makan ular? Tentu enggak kan? Dan ular juga nggak cuma makan tikus. Jalur-jalur ini tuh saling bersilangan. Nah, jadi apa yang terjadi waktu semua garis lurus ini mulai tumpang tindih dan terhubung?
Jawabannya adalah jaring-jaring makanan. Gini deh, kalau rantai makanan itu satu helai benang, maka jaring-jaring makanan itu, ya, keseluruhan kainnya. Ini adalah gambaran yang jauh lebih nyata tentang gimana energi itu mengalir, bukan dalam garis lurus, tapi dalam jaringan koneksi yang rumit dan saling bergantung satu sama lain. Jadi inilah kesimpulannya. Mau kita lihat sebagai rantai yang simpel atau jaring-jaring yang rumit, setiap organisme itu adalah satu mata rantai yang penting banget. Keterhubungan ini bukan cuma fakta biologi, inilah yang menjaga seluruh ekosistem tetap seimbang dan tetap hidup. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kalau satu aja mata rantai ini putus atau hilang, apa ya dampaknya buat semua yang lain? Memahami ini jadi pengingat buat kita semua betapa rapuhnya keseimbangan alam itu dan gimana satu perubahan kecil aja efeknya bisa merembet ke seluruh ekosistem. Terima kasih sudah menyimak.